Oke, kita lanjutkan kuliah fisika. Kita sampai ke topik kekekalan energi. Kekekalan energi. Lalu yang akan kita bahas adalah masalah ini, hukum kekekalan ini apa? Energi itu kekal. Jumlahnya tetap. Meskipun itu asumsi yang relatif klasik ya, tapi masih sangat dipakai di engineering. Karena sebenarnya energi bisa jadi massa jadi energi, itu fisika modern. Tapi dalam teknik kimia itu lebih banyak memakai yang konsep kekekalan energi dan neraca energi. Energi itu kekal. Ya, memang betul kekal, tidak bisa hilang. Tapi namun energi mempunyai berbagai bentuk ya. Mungkin istilah yang kurang pas ini bentuk itu ya. Karena misalnya energi itu tidak ada bentuknya ya, tapi ada berbagai bentuk. Misalnya yang pertama adalah energi mekanis. Ini energi karena geraknya, karena hubungannya dengan gaya dan seterusnya. Ini dibagi dua menjadi energi potensial. Itu karena posisi. Dan karena geraknya itu sering disebut dengan energi gerak atau energi kinetis. Ini karena posisi, karena geraknya, karena ini karena potensial itu karena posisinya. Itu energi mekanis. Lalu misalnya kita kenal juga energi panas. Panas itu sebenarnya sama dengan banyak bentuk lain dari energi mekanis ya. Kita sudah belajar mengenai panas. Cuma dulu orang nggak menyadari bahwa energi mekanis dan panas itu sebenarnya ya bisa saling bertukar tempat ya. Jadi ilmu mengenai energi mekanis berkembang sendiri sampai satuannya itu adalah joule dan sebagainya itu. Sedangkan energi panas berkembang sendiri, satuannya adalah kalori ya. Ini satuannya yang terkenal adalah joule. Kalau ini yang terkenal adalah kalori. Nah, ternyata nanti orang rumusnya berkembang sendiri ya, panas dan mekanis ini. Kalau orang suatu saat sadar, ternyata mekanis dan panas itu sebenarnya bisa berubah-ubah terus saling tukar tempat ya. Maka ada hukum kekekalan atau tara kalor mekanik. Energi panas ke energi mekanik yang terkenal 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan seterusnya. Tapi kita belum akan bahas ke sana dulu. Kita bahas jenis-jenis energi dulu. Energi mekanis, energi panas, lalu ada energi listrik. Listriknya ada dua, yang listrik dinamis, yang VIT itu ya. Lalu yang elektrostatis ya, kayak potensial apa, kapasitas dan seterusnya. Statis. Kemudian ada energi foton atau cahaya ya.
Lalu 5, energi kimia. Misalnya gas alam atau metan ya dibakar, natural gas dibakar bisa menghasilkan panas. Minyak tanah dibakar menghasilkan panas. Nah, tadinya energi dari panas itu berada di dalam bahan itu berupa energi kimia ya. Kemudian ada energi permukaan, surface tension. Kita akan bahas, kita sudah bahas energi permukaan yaitu energi surface, dan itu fenomena yang muncul dalam berbagai gaya adalah sebagai tegangan muka ya. Energi sebelum masih banyak lagi, energi magnet, energi gelombang dan seterusnya ya. Kita sebut aja dan lain-lainnya. Nah, ada peristiwa di mana energi itu berubah bentuk ya, dan itu lewat alat-alat atau peristiwa. Alat-alat atau peristiwa yang melibatkan perubahan energi terkait ya perubahan bentuk energi, misalnya yang satu adalah kita punya generator. Itu kita mengubah apa? Energi mekanis dari air terjun dan sebagainya jadi energi listrik. Kalau generator, ini generator sudah ya. Kalau lawannya adalah motor listrik. Ini malah kebalikannya, energi listrik diubah menjadi energi mekanis untuk mutar, pengaduk, dan seterusnya itu ya. Lalu energi panas menjadi energi mekanis, itu misalnya adalah turbin. Energi panas ya, steam ya biasanya. Jadi energi mekanis. Lalu ada lagi misalnya gesekan. Apa itu? Gesekan itu energi mekanis. Tadinya benda bergerak, kipas angin berputar, mekanis berubah menjadi apa? Seolah hilang. Karena gesekan itu berubah menjadi panas. Nah, panasnya ya, gesekan itu maka di rem itu mesti remnya panas ya. Jadi sebenarnya energi mekanis dari roda kita yang berputar diubah menjadi energi panas, itu adalah gesekan. Spray nozzle. Menyemprotkan cairan menjadi butir-butir kecil, semprotan hama misalnya itu adalah energi mekanis jadi energi permukaan ya. Misalnya kita punya furnace atau dapur
membakar batu bara menjadi panas ya. Itu jadi berarti apa? Energi batu bara itu adalah energi kimia, jadi energi panas ya. Kemudian kalau itu yang baru itu jenis misalnya fuel cell, teknologi relatif baru, itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ini dan lain-lain masih banyak ya. Nah, ini adalah banyak terjadi sebenarnya perubahan bentuk energi. Nah, energi itu kekal, akibat dari energi itu kekal ya. Jadi kalau yang namanya hilang itu sebenarnya hanya berubah menjadi bentuk lain. Ini bahasan semuanya adalah bahasan mengenai jumlah energi ya, atau kuantitas energi. Oke, sebagai catatan belum kita pelajari di sini, ada ilmu yang mempelajari, kalau tadi kuantitas energi, ini mempelajari kualitas energi. Ini sering disebut dengan termodinamika ya. Bagian kedua dari termodinamika ini dua, kuantitas energi dan kualitas energi. Kualitas energi ini menyimpulkan demikian, kita barukan energi itu kekayaan yang kita punyai ya. Kalau saya punya uang 1 juta, saya tabung, ya tetap saja ya, suatu saat saya ambil, itu berubah bentuk, tadinya uang cash lalu menjadi uang tabungan, bisa disimpan bentuk lain, ada deposito, bisa juga, itu hanya berubah wujud saja ya, atau dijadikan apalah yang bisa dijual lagi ya. Itu adalah dari kuantitas tetap, kualitas juga tetap. Tapi kalau uang 1 juta itu saya belikan misalnya kacamata baca katakanlah 400.000, yang murah-murah saja. Jadi uang saya sekarang apa? Yang tadinya 1 juta cash itu berubah menjadi, yang cash tinggal 600 juta, yang 400.000, yang yang cash masih tinggal 600.000, yang 400.000 berubah menjadi kacamata. Ini secara total kekayaan saya tetap, kuantitas kekayaan kita tetap masih 1 juta, cuman yang satu sekarang 600 berubah, 600.000 berubah cash, 400.000 berubah kacamata. Tapi kalau dari pandangan kualitas ini sudah terjadi perubahan. Jadi yang 600 tadi tetap kualitasnya sama, tapi yang 400 itu kualitasnya sudah turun ya. Contohnya gimana kok bisa turun? Kalau misalnya 400.000 masih berupa uang cash atau tabungan, itu setiap saat saudara bisa pakai untuk apa-apa, boleh menginisiasi proses, boleh beli bakso, mau whatever ya. Tapi kalau sudah saudara belikan kacamata, itu jumlahnya tetap, kekayaan Anda tetap, yang tadinya 400.000 rupiah itu sekarang menjadi kacamata. Jadi dari kuantitas tetap, namun dari kualitas itu sudah turun. Karena apa? Nanti kalau yang jadi berupa kacamata itu sudah tidak bisa pakai lagi. Misalnya sudah mau beli bakso dengan kacamata Anda itu tidak bisa. Padahal kacamata Anda itu harganya lebih tinggi daripada bakso misalnya. Jadi itu menunjukkan bahwa dengan membeli kacamata tadi sudah terjadi penurunan kualitas energi.
Nah, ilmu-ilmu yang pelajari keadaan semacam itu yang nanti bisa dipakai untuk meramal kecenderungan proses-proses itu namanya termodinamika. Itu adalah ilmu mengenai kualitas energi. Nah, nanti setelah belajar di teknik kimia di semester berapa saya lupa, itu nanti akan belajar termodinamika dengan lebih dalam. Zaman saya beri catatan di sini bahwa selain ada ilmu mengenai kuantitas energi, neraca energi, kita juga punya ilmu mengenai kualitas energi. Jadi nanti ada istilahnya, ada energi yang bebas, ada energi yang tidak bebas nanti ya. Oke, ini mengenai jenis-jenis energi, bentuk energi dan bentuk-bentuk energi dan alat-alat untuk yang melibatkan perubahan energi. Kemudian ada catatan sedikit mengenai ilmu mengenai kualitas energi. Nah, sekarang satuan kadang-kadang berbeda ya. Kadang masih berbeda. Jadi kalau panas itu satuannya adalah kalori. Kalau mekanis satuannya adalah joule. Ini ada kesetaraan ternyata setelah orang tahu bahwa panas dan mekanis itu saling bisa tukar-tukar bentuk ya. Maka kita bisa disebut ilmu yang mengenai tara kalor mekanis. Apa itu dulu? 1 joule kira-kira 0,24 kalori atau 1 kalori kira-kira 4,18 joule. Nah, sekarang sudah ada membuat satuan itu seragam, itu energi itu semuanya pakai joule ya. Sudah ada usaha-usaha untuk menyeragamkan satuan energi. Yang disepakati apa? SI unitnya adalah joule ya. Tapi ya masih banyak yang tidak pakai itu ya. Saya di pabrik sebenarnya akan masih lihat energi dalam bentuk kalori masih banyak, lalu dalam bentuk BTU juga masih banyak. BTU itu satuan panas Inggris itu ya, British Thermal Unit ya. Volume aja kadang-kadang masih berubah-ubah ya, ada galon dan sebagainya. Kalau di aqua tinggal tempatnya aja, tapi volumenya sudah jadi liter ya satuannya, tapi wadahnya tetap galon. Terus sebenarnya di industri masih banyak pakai satuan-satuan galon ya. Jadi sudah ada usaha-usaha untuk menyeragamkan satuan energi, itu semuanya dalam joule. Nah, sekarang perhitungan alat-alat yang melibatkan perubahan bentuk energi memerlukan konsep hukum kekekalan energi. Kalau dalam dunia teknik kimia sering disebut dengan neraca energi ya. Nah, berikut dibahas jumlah contoh kasus. Kasus 1,
contoh aplikasi satu ini cairan yang rapat masanya Rho 0,8 gram per centimeter kubik dan kapasitas panasnya C simbolnya, kapasitas panas 0,6 kal per gram derajat Celcius. Diaduk ya, dalam tangki ini diaduk dengan kecepatan putar 600 rpm. Putaran itu satuannya lah, kecepatan putar itu satuannya rpm, rotation per menit biasanya. Tapi sebenarnya yang harusnya pakai putaran per sekon ya, tapi yang masih umum di engineering itu adalah 600 rpm sebenarnya. Jumlah cairan 2 liter. Untuk menggerakkan atau memutar ya pengaduk diperlukan apa ya mutar itu? Torsi ya. Sama dengan torsi satuannya adalah gaya kali lengan Newton meter ya. Jika kehilangan panas ke sekeliling diabaikan dan panas diserap pengaduk diabaikan juga ingin dicari kenaikan suhu cairan setelah diaduk 10 menit. Analisis pengaduk tadi memberikan apa tuh? Mengapa suhunya bisa naik? Pengaduk memberikan energi mekanis ke cairan. Pengaduk itu memberikan energi mekanis. Kemudian energi mekanis di cairan mengakibatkan turbulensi ya, olakan ya. Lalu turbulensi mengubah
energi mekanis lagi. Menjadi energi panas yang mengakibatkan perubahan suhu cairan. Karena yang dipakai untuk manasi pengaduk dapat diabaikan, juga yang hilang ke sekeliling dapat diabaikan. Jadi semua panas yang diterima dari pengaduk tadi berupa energi mekanis diubah menjadi energi panas lewat turbulensi tadi. Turbulensi kan melakukan gesekan. Gesekan itu tadi apa? Mengubah energi mekanis menjadi energi panas. Jadi turbulensi itu energi mekanis. Karena ada gesekan, ya saling tumpukan menjadi saling bergesekan, itu mengakibatkan energi mekanis tadi berubah menjadi energi panas yang mengakibatkan kenaikan suhu cairan. Nah, sekarang kita hitung kenaikan suhu cairan. Kita hitung dulu energi mekanis dari pengaduk. Kita beri simbol power saja. Apa ya? Energi mekanis pengaduk itu sama dengan power. Kalau di translasi itu apa? Gaya kali jarak itu energi. Kalau power itu adalah energi per waktu ya. Ini power ya ini ya. Energi per waktu. Energi dari, kalau energi usaha itu adalah kalau ditranslasi itu adalah gaya kali jarak F kali S. Nah, kalau di putaran rumusnya sama, cuman apa? F diganti apa? Padanannya di putaran, di rotasi. F diganti dengan torsi ya. Torsi lalu kali S. S itu jarak. Kalau jarak di padanannya apa? Ya sudut yang ditempuh. Sudut dibagi waktu ya. Ini sudut ya, theta itu sudut. Ini waktu ya. T. Nah, sudut per waktu, kita tulis waktu aja lah, supaya sudut per waktu itu adalah kecepatan sudut. Jadi torsi kali kecepatan sudut adalah omega. Jadi powernya adalah torsi kali omega. Torsinya berapa? 0,1 Newton meter kali omeganya apa? Putarannya 600 pusat satu apa? Putaran per menit atau seper menit. Ini harus dijadikan titik dulu, seper 60 menit. Ingat harus berbiasa dengan konversi ini sekon. Kali ini harus diubah ke joule dulu. Jadi apa? 1 joule itu apa? 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Lalu harus jadi watt karena energi power itu adalah watt. Jadi dikalikan 1 watt kali joule per sekon. Silahkan dicek, ini satuannya nanti kan menitnya hilang, sekonnya hilang, joule-nya hilang, Newton meternya hilang, jadi tinggal watt.
Kalau saudara hitung ini ketemunya 6,28. Kemudian energi mekanis selama 10 menit, kita beri simbol E aja, dengan power kali waktu. Powernya adalah 6,28 watt, waktunya 10 menit. 10 menit jadikan kali 60 sekon per menit, berubah menjadi joule. Gimana itu? 1 joule adalah watt sekon ya. Kita cek wattnya hilang, sekonnya hilang, menitnya hilang, ketemunya joule. Hasilnya adalah 3768 joule. Nah, energi mekanis ini berubah menjadi energi panas. Lalu panas yang timbul kita sebut Q adalah joule, 3768 joule yang jadikan kalori kali 0,24 kalori per joule. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 904 kalori. Lalu kita tinggal hitung kenaikan suhunya. Misal kenaikan suhu cairan sama dengan delta T, maka rumusnya asas Black itu ya, jadi Q M C kali delta T. M itu bisa diganti dengan volume kali rho. Volume kali rapat massa kali C yang jadi delta T-nya. Q dibagi V rho C. Q-nya tadi dihitung 904. Kal V-nya 2 liter ya, rho-nya berapa tadi? Rho-nya 0,8 gram per cm kubik. C-nya 0,6 part per gram derajat Celcius. Kalnya hilang, gramnya hilang, cm kubiknya, liter harus jadi cm kubik, berarti harus dikalikan apa ini satuannya? 1/1000 liter per cm kubik. Berapa ini? Ceknya dulu satuannya, cm kubik hilang, liternya hilang, kalnya hilang, gramnya hilang, tinggal derajat Celcius. Kalau dihitung berapa hasilnya? Silakan dicoba. Itu akan menghasilkan
akan menghasilkan 0,941. Jadi 0,941 derajat Celcius. Jadi apa? Sangat kecil ya. Jadi kalau kita mau manasi cairan dengan diaduk itu jadi sulit sekali. Maka kalau manasi ya terpaksa pakai kompor atau pakai pemanas listrik ya. Karena kalau pakai ini diaduk sudah 10 menit masih naik berapa? 0,941, nggak terasa. Kalau saudara ngalami kalau cairan diaduk suhunya naik nggak? Praktis nggak toh? Ya sebenarnya ada naik sedikit sekali segini-gini. Tapi nanti kalau ada panas yang hilang, ke lingkungan sudah nggak terasa. Jadi kenaikan suhu cairan karena diaduk-aduk atau saudara mandi di suatu kolam, suhu kolam naik enggak ya. Itu harus kenaikannya sebenarnya naik tapi sangat kecil, tidak terasa ya. Nah, kalau alat yang sangat sensitif bisa, jadi kalau alat penjejak ada Google Vision itu kan lihat ada panas sedikit, suhunya lebih tinggi sedikit dari yang lain, itu bisa lihat. Kalau ini ya tidak kelihatan. Oke, ini contoh yang pertama, kasus yang pertama. Kita lanjutkan di video yang berikut ya, nanti masih ada contoh lagi ya, contoh kasus lagi. Terima kasih.